Sepasang kekasih yang menginap di sebuah hotel mendapati bahwa keran air panas yang ada di kamar mandinya macet dan ia pun meminta pasangannya untuk menghubungi seorang petugas kebersihan. Dalam situs hotel tersebut tertera profil milik hotel yang merupakan seorang perempuan. Namun anehnya saat dihubungi yang menjawab malah seorang pria. Dan itu tampak aneh bagi pria dari pasangan itu. Namun si wanita tidak memperdulikannya. Mereka pun menikmati masa bermesraan bersama di dalam hotel. Tanpa disadari ternyata semua kegiatan mereka diawasi oleh seseorang melalui kamera tersembunyi. Saat pasangan itu pergi, seorang pria masuk ke dalam hotel tersebut. Pria ini berperilaku sangat aneh. Ia sempat mencumbui pakaian dalam milik si wanita yang menginap di hotel itu. Ia juga sempat mengecek kamera tersembunyi yang ada di kamar hotel tersebut. Kemudian setelah beres dengan kegiatannya, pria ini pun mengambil kunci kamar hotel dan menduplikatnya. Tampaknya pria tersebutlah orang yang memasang kamera tersembunyi di setiap penginapan yang ada di tempat itu. Kemudian saat dia belum selesai dengan urusannya di penginapan itu, ia mendapati orang yang menginap di penginapan itu yang bernama Sarah. Di sini Sarah belum tahu kalau ada orang lain di dalam penginapannya. Hingga pada saat ia hendak mandi, pria tersebut pun muncul dan mengejutkan Sarah hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian sebuah keluarga tampak sedang mencari sebuah hotel untuk menginap di masa liburan mereka. Mereka pun menemukan sebuah hotel yang menurutnya sangat bagus. Karena tergiur dengan fasilitas serta harga yang ditawarkan oleh hotel tersebut, tanpa pikir panjang, mereka pun berencana menyewa hotel itu. Dan profil pemilik dari hotel tersebut merupakan orang yang sama dengan hotel yang ada di awal film tadi. Kembali ke Sarah yang sudah tersadar dari pingsannya, dia pun berteriak meminta pertolongan. Namun sial, pria tersebut muncul dan kembali membungkam mulut serta hidung Sarah, hingga membuatnya kembali pingsan. Dan pria tersebut membawanya ke dalam mobil. Ternyata pria tersebut tinggal bersama seorang anak yang bernama Junior. Junior tampak kebingungan melihat tingkah aneh si pria itu. Pria itu kemudian menuju ke sebuah tempat yang diduga merupakan markasnya. Dan ternyata di dalam tempat persembunyiannya itu terdapat komputer yang menampilkan gambar-gambar dari setiap kamera yang ia sembunyikan di dalam hotelnya. Nah, sementara itu keluarga tadi sedang menuju ke lokasi hotel berada. Dan mereka membawa dua gadis cantik yang bernama Daniel dan Molly. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, pada akhirnya mereka pun sampai di tempat penginapan itu. Ibunya yang bernama Lori dan ayah mereka yang bernama Arthur tampak senang dengan hotel yang dipilihnya. Sementara itu Molly dan juga Daniel tidak menyadari jika mereka berdua diawasi dari kamera tersembunyi yang ada di kamarnya. Pria yang mengawasi gerak-gerik kedua wanita itu pun tampak sangat sakne melihat tubuh mereka. Kedua wanita itu pun menikmati kolam renang yang ada di hotel itu. Dan tampaknya Daniel menyadari jika dirinya diperhatikan oleh adik Molly. Ia pun menghampiri adik Molly yang bernama Kyle. Dengan pakaian feminimnya, ia tampak menggoda remaja itu. Sementara itu, Molly sedang mandi. Dan tentunya dalam keadaan tak berpakaian sama sekali. Momen itu dilihat oleh pria tadi yang ternyata ia memiliki sebuah website semacam situs ilegal gitu. Dan ia pun mulai menayangkan rekaman kamera tersembunyinya di situs tersebut. Dan ratusan penonton pun mulai membanjiri live streamingnya. Dan terkuaklah ternyata pria ini bernama Gerald. Sarah yang berada di dalam mobil box milik Gerald pun tersadar. Sesaat setelah itu, Gerald pun muncul dan membawa Sarah ke sebuah lubang bawah tanah yang ternyata di dalamnya juga terdapat wanita lain yang sedang disekap oleh Gerald. Dan wanita ini bernama Charlie. Sementara itu, Arthur mulai mencium aroma yang kurang mengenakan di benaknya. Ia sempat mengajak Lori untuk pindah dari hotel itu. Namun Lori tak mau, karena menurutnya hotel saat ini sudah cukup bagus dan nyaman untuk ditinggali selama liburan. Sementara itu, Gerald terus-menerus mengawasi mereka dari layar monitornya. Malam itu, Kyle keluar hotel dan Daniel menyusulnya. Kemudian Daniel mengajak Kyle untuk berenang bersamanya. Keduanya pun tampak akrab dan saling sharing satu sama lain. Setelah itu, Daniel pun masuk ke kamarnya dan tidur. Nah, sementara itu, Sarah yang berada di lubang bersama wanita asing itu pun merasa gelisah dan ia tampak akan merencanakan untuk kabur dari ruang bawah tanah itu. Namun Charlie melarangnya. Ia menceritakan bahwa dulu ada wanita yang berusaha kabur dari ruang bawah tanah itu. Namun ia mati dibunuh oleh Gerald. Kemudian sebuah paket datang ke rumah Gerald, dan yang menerima paket itu adalah Junior. Karena penasaran dengan isi paket itu, Junior pun membuka paket itu yang ternyata isinya merupakan sebuah kamera pengintai yang berbentuk sebuah stop kontak. Karena Gerald tahu kalau penghuni hotelnya sedang keluar, ia pun masuk ke dalam hotel tersebut dan memasang kamera pengintainya di beberapa sudut ruangan. Arthur yang baru pulang dari jalan-jalan, ia pun merasa ada yang janggal. Di mana pintu hotel tampak terbuka, padahal sebelumnya telah mereka kunci. Namun yang lain tampak tak memperdulikannya. Kemudian saat itu Daniel tampak hendak mengganti pakaian di kamar mandi tersebut. Dengan kamera pengintai yang ia pasang, Gerald dapat melihat Daniel dengan sangat jelas.
dan itu ia siarkan secara langsung di situs web miliknya. Salah satu dari penonton menanyakan perihal harga dari celana dalam milik Daniel. Bahkan penonton tersebut rela memberi upah untuk celana dalam milik Daniel itu. Sementara itu, Sarah tak henti-hentinya berusaha kabur dari tempat itu, namun tetap saja gagal. Ia juga menyemangati Charlie agar mau membantunya kabur dari tempat itu. Charlie pun akhirnya memberitahu Sarah sebuah kesempatan untuk melawan Geralt dan kabur darinya. Ia memberitahukan bahwa sesekali Geralt mengajak wanita yang disekapnya keluar untuk memandikannya. Dan pada saat itulah kemungkinan besar mereka dapat melawan Geralt dan kabur dari sana. Kemudian di sisi lain, Junior yang curiga dengan perilaku Geralt, ia pun mencoba mencari tahu sendiri. Junior mencari kunci box mobil yang biasa dipakai oleh Geralt dan masuk ke dalam box tersebut. Dan dia masuk tanpa sepengetahuan Geralt. Dan akhirnya ia pun dibawa ke markas Geralt. Entah kenapa tanpa ada yang menyentuh komputer miliknya, komputernya pun kehilangan sinyal. Ia menyadari jika kemungkinan port kabelannya menjadi kendor. Jadi Geralt bergegas memperbaikinya. Di saat Geralt sedang memperbaiki koneksi kamera pengintainya yang berada di hotel itu, Junior menyelinap masuk ke ruang superkomputer milik Geralt. Dan saat koneksi telah kembali, Junior dapat melihat dengan jelas tentang perbuatan Geralt yang secara diam-diam memasang kamera tersembunyi di setiap sudut ruangan. Sementara itu, Geralt teringat akan salah satu pesan penontonnya yang mau membayar mahal untuk celana dalam milik Daniel. Dan ia pun mengambil celana dalam itu secara diam-diam. Daniel yang kembali ke kamar tidurnya, ia pun mendapati ada yang aneh dari tas miliknya. Yang mana tas tersebut tampak berantakan. Setelah ia mencari-cari barang apa yang hilang dari dalam tas itu, ia pun menyadari bahwa celana dalamnya telah hilang dan dicuri oleh seseorang. Namun ia tak memberitahukannya kepada Molly. Nah, kebetulan saat itu Kyle membuka pintu kamarnya dan mengajak Daniel untuk bersantai di luar. Daniel pun menuduh Kyle sebagai orang yang mengambil CD-nya. Ya, tentunya Kyle pun bingung, karena bukan dialah orang yang mencuri CD milik Daniel. Dan gara-gara celana dalam, hubungan keduanya pun menjadi renggang. Sementara itu, Geralt telah sampai di markasnya. Junior yang saat itu sedang berada di ruang komputernya bergegas pergi dan bersembunyi. Ia secara tidak sengaja mengintip Geralt membuka lubang tempat ia menyekap Sarah dan Charlie. Kembali ke Daniel, ia tampak sangat kesal dengan kelakuan adik dari Molly itu. Namun ia tidak memberitahukan tuduhannya itu kepada Molly. Kemudian tibalah saat bagi Charlie untuk dia mandi. Ia pun dibawa Geralt untuk dimandikan. Sementara itu, Sarah berusaha meloloskan diri dari ikatan yang membelenggunya. Beruntung saat Geralt kembali, ia tidak curiga. Dan ia pun bawa Sarah ke atas untuk giliran dimandikan. Tampaknya Sarah menyembunyikan sesuatu di celah celana pendeknya. Dan itu diketahui oleh Charlie yang tampak ketakutan jika Sarah nekat melakukan sesuatu untuk melawan Geralt sendirian. Nah, saat Geralt melepaskan borgol yang mengikat tangannya Sarah, Sarah pun langsung menikam Geralt dengan sejumlah tusukan. Tapi seperti yang kalian tahu, tusukan itu tidak membunuh Geralt. Sarah mencoba kabur, tapi sayangnya pintu terkunci rapat. Sarah pun terpaksa masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bersembunyi. Geralt pun tak kehabisan akal, ia mengasapi ruangan tersebut sehingga dengan terpaksa Sarah membuka pintunya. Dan saat Sarah bersiap-siap keluar, Geralt sudah siap dengan shotgun miliknya. Dan dalam insiden tersebut, Sarah pun harus meninggoy. Kembali ke keluarga Arthur, karena dituduh mencuri CD, malam itu Kyle meminta kedua orang tuanya untuk mengajaknya keluar. Sementara itu, Geralt terus-menerus menayangkan siaran langsung di situs miliknya. Dan salah satu dari penontonnya menawar harga untuk kedua gadis yang ada di siaran langsung itu. Hal itu pun ditolak oleh Geralt. Dan dari sinilah awal mula Geralt mendapatkan masalahnya. Tampaknya penonton tersebut sangat bersikeras untuk memiliki kedua gadis itu. Penonton tersebut pun mulai menanyakan di live chat lokasi video tersebut diambil. Dan akan membayar bagi siapapun yang mau memberitahukannya. Nah, salah satu penonton pun langsung memberikan lokasi yang sempat disebutkan oleh kedua gadis itu. Melihat bahayanya live streaming yang ia lakukan, Geralt pun langsung mematikan live streamingnya. Dan memblokir beberapa penonton yang sempat membuat masalah. Kemudian ia pun bergegas menuju ke lokasi hotel itu. Sementara itu Junior kembali datang ke markas Geralt dan mengawasi kamera pengintai yang ada di sana. Kembali ke Geralt, kini ia mengawasi hotel itu dari kejauhan. Ia melihat ada seseorang yang mencurigakan mencoba masuk ke dalam hotel. Daniel yang sedang bersantai mendengarkan ada sesuatu yang masuk ke hotelnya. Dan ia pun memeriksanya. Kebetulan Molly juga mendengarkannya dan ia pun juga turut memeriksanya. Dan alangkah sialnya, orang misterius itu menangkap dan melumpuhkan Daniel. Nah, secara kebetulan, Molly melihat kehadiran Geralt di ruangan itu. Kemudian orang tersebut membungkam kedua gadis itu dengan sebuah kain. Dan saat orang itu keluar dari pintu kamar, Geralt langsung menyerangnya hingga orang itu pun tewas. Kedua gadis itu mengucapkan terima kasihnya kepada Geralt. Tapi karena kedua gadis itu telah melihat wajahnya Geralt, dia pun dengan terpaksa akan menyekap mereka berdua di ruang bawah tanah.
Nah, Junior yang sedang melihat perbuatan Geralt melalui kamera tersembunyi, ia pun melaporkan perbuatan itu kepada polisi. Di samping itu, di saat bersamaan, Arthur serta keluarganya pun datang. Karena curiga dengan adanya mobil box yang ada di sekitar hotel, Kyle pun memeriksanya yang ternyata di dalamnya ada Daniel yang berteriak meminta tolong. Sementara itu, Arthur melihat jasad orang yang dihajar Geralt tadi dan ia pun bergegas memeriksa kamar Molly. Kembali ke Kyle, saat Kyle mengeluarkan pisaunya untuk memotong tali yang mengikat tangan Daniel, secara tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Geralt. Daniel pun dibawa oleh Geralt menuju ke markasnya, sementara Molly selamat. Tak sampai di markas, Junior lebih dulu membebaskan Charlie. Saat Geralt pergi ke dalam markas, Daniel akhirnya dapat memotong tali yang mengikat kedua tangannya itu. Dan ia pun mengendarai mobil box itu menjauh dari markas tersebut. Sialnya mesin mobil mogok, dan ia pun terpaksa berhenti sejenak. Beruntungnya ada Junior yang mengejarnya dan memperbaiki mesin mobil yang mogok itu. Geralt pun sempat meneriaki Junior untuk tidak membantu para tawanan itu kabur. Namun Junior tak menggubris omongan Geralt. Dan akhirnya setelah mesin berhasil menyala, Daniel menancap gas mobil box itu yang mengarah ke belakang dan menghantam tubuh Geralt. Dan mereka pun meninggalkan Geralt yang terbujur di jalan. Keesokan harinya, polisi menemukan jasad korban dan mereka tampaknya juga telah menggeledah seisi markas Geralt dan menemukan ribuan rekaman kamera tersembunyi yang ada di harddisknya. Dan di sini, para polisi sangat menikmati hasil rekaman dari kamera tersembunyi itu. Namun sayangnya, Geralt berhasil kabur dari insiden tersebut. Dan tampak Geralt yang kini dengan tampilan barunya sedang berada di sebuah tempat. Dan ia kembali membawa mobil box yang lagi-lagi isinya para wanita yang disekapnya. Dan kisah ini pun berakhir dengan cara yang tidak santuy.